Tuhan, dan pada hari ini Kau berkesempatan kepada kami untuk beribadah di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu di sini Tuhan, agar mengerti firman-Mu dan sesuai mengerti kehendak-Mu, bukan karena kehendak kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Jamah kami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Salam. Nats kita pada hari ini di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ini sesuai dengan lagu-lagunya tadi. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Untuk menghadap firman Tuhan, saya undang berdiri. Saya ayat 1, lalu ayat 2 dan seterusnya. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab kalau kita masih berdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, menderita dan berdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Ya, silakan duduk. Ada dua pertanyaan. Si A mencuri maka berdosa, atau karena si A manusia berdosa maka mencuri? A atau B? Si A mencuri maka berdosa. Si A manusia berdosa maka mencuri. B. Oke, kita ulang. Harimau menekan kambing maka binatang buas, atau karena harimau binatang buas maka menekan kambing? Harimau binatang buas. Berarti yang tadi manusia mencuri maka berdosa, atau karena manusia itu berdosa maka mencuri? Manusia berdosa. Berarti B ya. Ya, kita tahu kalau seperti zaman Adam, ketika jatuh dalam dosa, Nabi bilang katanya Adam dan Hawa melakukan dosa, tapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka disebut berdosa. Jadi ini semua kita ini manusia berdosa berarti. Karena si A mencuri, padahal si A mencuri sekarang ini ya, tapi udah melakukan dosa kayaknya. Jadi semua kita adalah manusia berdosa, karena kita lahir dari naluri dosa. Dan seperti saya nggak mungkin kan bapak saya Batak, mama saya Batak, nggak mungkin saya orang kampung. Nggak mungkin orang Cina, pasti orang Batak, karena memang dari orang Batak. Ya, inilah perbedaan kita dengan agama lain. Agama lain
siapa mencuri maka berdosa. Jadi di agama kita bayi itu berdosa atau tidak? Berdosa. Ya sama, anak harimau mendatang buas atau binatang jinak? Buas. Anak harimau binatang buas, kalau bisa kata kamu sama. Bayi kita juga berdosa karena ada naluri dosa. Artinya makanya di Alkitab dikatakan semua manusia berdosa. Jadi kita nggak boleh sombong. Kalau dikatakan, kamu berdosa, ya iya memang saya berdosa. Jadi kita nggak boleh marah. Maka di sini, ketika kita hidup di ayat pertama ini, dalam damai sejahtera dengan Allah, di dalam Allah ada damai sejahtera. Mau kita bilang, kamu pencuri, kamu pelacur. Ya memang saya manusia berdosa. Tuhan Yesus juga bilang datang untuk siapa? Manusia berdosa. Kita harus jujur. Semua kita ini berdosa ini. Bajingan ini semua ini. Seperti saya juga. Tapi kita masih menentangnya. Maunya kita apa? Wih, Pak, ada Tuhan hebat, luar biasa. Ya berarti saya bukan untuk Yesus. Yesus datang untuk orang berdosa. Makanya disebut juru selamat. Jadi jangan pernah sakit hati. Orang miskin. Ya memang saya miskin. Mau bilang apa? Orang berdosa. Ya memang saya orang berdosa. Makanya di yang itu juga ada damai sejahtera. Artinya kita pun harus siap mengampuni, siap mengasihi. Kalau saya bilang bego, bodoh. Memang saya bego, bodoh. Memang saya berdosa. Jadi bukan jangan bertentang lagi. Wah, enak aja. Kita tahu ya, tahu bilang aku orang miskin. Yang lebih kaya pada saya. Ini sudah dipancing dalam dosa. Tanpa sadar kita telah melakukan dosa. Makanya sebagai orang beriman, hidup dalam damai sejahtera, bukan hidup dalam kebahagiaan. Kalau dalam kebahagiaan apa? Sesuai dengan pikiran kita. Wakil saya, istri saya lebih tua 3 tahun kan. Tahu masih adikku, ya macam-macam toh. Kan istri. Tetapi karena hidup dalam Kristus, hidup dalam damai sejahtera, istri walaupun lebih tua 3 tahun, abang. Karena udah hidup dalam Kristus. Kalau awalnya dulu, waduh istri saya mungkin pada kenal, banyak yang kenal ya keras. Bentak kali kalau dibentak balik dulunya. Kalau sekarang, karena hidup dalam damai sejahtera, saya nggak mau jadi istri. Nanti juga sama. Jadi sekarang nggak berdosa pula ya. Tapi yang mau saya jelaskan bahwa kita itu di dalam kasih karunia dan di dalam Yesus ada damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan. Jadi kita tidak ada orang benar. Maka dia bilang, kau orang miskin. Orang kita tidak ada orang benar. Kita adalah orang yang dibenarkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk memuji diri. Maka dia bilang di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang bersujud kepada Tuhan masuk kerja surga. Bukan karena kita, kalau mungkin pada waktu ibadah kita kan semua kan, orang rohani semua orang rohani, tapi nggak tahu setelah keluar, apa keluar perkataan kotor dari mulut, udah mulai apakah ada masjid yang hilang. Bukti saat ibadah ini kita mengalami masjid yang sudah kita amin. Tapi kalau bisa juga selangkah dari gereja kita tetap mengalami masjid yang sudah kita. Karena memang kita itu, makanya kalau di komsel itu jangan cari orang-orang yang benar, susah. Cari aja orang berdosa yang bermasalah, mau pelacur, mau bencong, mau ganci, semua bawa kalau bisa. Karena memang Yesus datang untuk orang berdosa, orang yang berkekurangan, dan kita juga sama-sama orang berdosa, amin. Jadi nggak boleh mengelak kita bahwa kita berdosa. Karena memang bedanya aja agama Kristen itu kayaknya bukan agama. Karena memang kan Yesus bukan bawa agama ya. Rasul Paulus bukan bawa agama, tapi Yesus bilang apa? Jadikan semua bangsa muridku. Artinya Yesus itu adalah Allah segala bangsa. Beda dengan agama yang lain, tetangga kan? Wah, ini bawa agama. Agamanya ini. Kita kan nggak bilang
Sebutan agama Kristen itu karena dari dunia untuk membuat label. Dan kita juga, Tuhan yang mencari kita atau kita mencari Tuhan? Yang datang ke Abraham yang datang kepada Tuhan atau Tuhan yang datang kepada Abraham? Tuhan yang datang kepada Abraham. Musa yang datang kepada Tuhan atau Tuhan yang datang kepada Musa? Kepada Raja Saul, kepada Daud dan semuanya. Kepada Rasul Paulus yang dulunya membunuh agama yang pengikut Kristus. Yang datang siapa? Tuhan. Artinya Tuhan juga datang kepada kita karena kita itu adalah manusia berdosa. Yang butuh tabib adalah orang sakit. Kalau kita merasa orang sehat, orang-orang gak berdosa, ya berarti Tuhan datang untuk kita. Jadi nggak boleh kita sakit hati. Makanya dikatakan kita harus hidup dalam damai sejahtera. Mau dihina, mau dimati, amin ya. Jadikan itu apa? Sebagai pendorong motivasi. Ya, mungkin ada beda Tuhan yang lain. Dia bilang saya miskin, mungkin Tuhan berkehendak saya harus merubah diri saya. Mungkin kerja saya ini, mungkin ada hikmah dari Tuhan. Gak apa-apa, datang kepada Tuhan, jangan datang ke dukun. Datang kepada Tuhan atau kepada pelayan-pelayan gereja kan, atau datang ke komsel. Saya mengalami masalah, mau tahu kalau saya didoakan ada hikmah baru untuk membuka usaha baru. Saya mau merubah hidup saya, dan karena saya di dalam Yesus hidup dalam damai sejahtera. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang. Kau pelakor, kau pasti masuk dosa, masuk neraka. Siapa bisa jamin? Kau pencuri, perampok, koruptor, kau pasti masuk neraka. Sama dengan ketika Yudas juga, walaupun dia menjual Yesus, andaikan dia nggak bunuh diri, dia datang kepada Yesus, dia akan diampuni nggak? Amin. Walaupun dia udah menjual, karena udah belum bunuh diri, makanya nggak ada pengampunan. Makanya setelah kita hidup, kita tetap minta pengampunan sama Tuhan. Kita hidup dalam pertobatan, ada damai sejahtera kita. Yang kedua, untuk datang kepada Tuhan, kita diberi kasih karunia bahwa kita adalah orang-orang merdeka, tidak lagi di bawah perbudakan dosa. Memang secara naluri kita adalah manusia berdosa, tetapi dalam Kristus ada kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan, bukan orang-orang benar. Karena kalau kita menghakimi orang, berarti karena kita adalah orang. Gak mungkin kita menghakimi orang kalau kita, gak mungkin kan orang miskin menghakimi orang kaya. Kau orang miskin padahal dia miskin. Gak mungkin ya, karena merasa orang benar. Tetapi dikatakan di sini bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Walaupun kita berdosa, ketika kita masuk ke dunia pertobatan, kita menerima keselamatan dan sejahtera dari Tuhan, kita menerima kasih karunia dari Tuhan dengan iman, kita selamat. Amin. Ada nggak sih yang nggak yakin selamat? Nanti kita lanjut lagi. Coba kita baca di Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kasih karunia yang diterima dengan iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kita nggak ada hak membanggakan diri kepada sesama kita. Wow, saya pendeta, Bapak Ibu semua belum saya. Memang di surga ada nanti. Ini jabatan pendeta, ini jabatan leader, ini jabatan jemaat ya. Semua sama. Jadi karena saya pendeta, tolong Pak ya, hargai pendeta. Berarti saya orang benar. Kalau saya orang benar berarti tidak dalam kasih karunia. Jadi sama di dalam Tuhan kita sama. Walaupun kita manusia berdosa, kita orang miskin, kita sama di hadapan Tuhan. Dan kita hidup dalam sejahtera. Yang kedua, kita hidup dalam kasih karunia dan karena kita diselamatkan.
Di ayat 10 apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup dalamnya. Ya, sudah dikasih karunia, dikasih damai sejahtera, berarti melakukan dosa kan tetap masuk surga. Nah, ini pemahaman yang salah, kayak Abel Grace kan. Dosa sebelum, saat ini dan yang akan datang sudah dibayar lunas semua tanpa melakukan perbuatan. Nah, itu ada aliran lagi yang membuat kita serba bingung. Tapi kita percaya di dalam Yesus kita selalu dengan iman dan kita melakukan pekerjaan baik. Yakobus 2 ayat 2 ini kata-kata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Keselamatan hanya karena iman. Dan di ayat bawahnya lagi apa? Nanti fokusnya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Ayat 9, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Siapa sih ini gak yakin selamat? Ya, apa yang Yesus mati kalau kita gak yakin selamat? Ini juga pertentangan. Wah, keselamatan pasti. Kalau saya mengakui keselamatan pasti. Yesus mati untuk menyelamatkan dosa manusia. Kalau saya ingkarin itu, berarti saya nggak mengakui Yesus itu sebagai juru selamat. Makanya apa yang sekarang itu ya, ES itu Yesus sebagai juru selamat, udah beda doktrinnya. Tapi banyak juga pengikutnya. Tapi kalau kita nggak yakin selamat, sia-sialah Yesus kembali di pesta. Makanya kita yakinkan dulu kita selamat dengan iman ya. Bukan selamat gitu aja. Kita yakinkan selamat dengan iman. Artinya dengan selamat dengan iman, kita hidup di dalam Kristus, dikirim dalam pikul salib. Makanya kalau kita memang mendoakan ke surga, mari kita ajak lagi orang untuk diselamatkan. Itu tugas kita. Dan makanya dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kita udah selamatkan. Jangan egois. Enggak, orang yang perlu selamat saya sendiri. Itu berarti bukan damai sejahtera. Berarti kita gak terima kasih karunia. Tapi sebagai kita orang yang sudah dapatkan damai sejahtera, sudah dapatkan kasih karunia, dan ada jaminan keselamatan, kita bawa orang untuk ke keselamatan. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Bukan dibilang bawa orang STT gereja, bukan. Artinya di sini juga kita nggak boleh egois. Keselamatan itu menjadi pribadi pribadi, karena keselamatan juga harus dikerjakan. Saya percaya di sini pada setia nih. Kapan terakhir bawa satu jiwa ke gereja? Nah ini repot nih. Ayo. Satu kali berapa orang nih keluar besok dari kita guna kerjakan. Amin. Satu jiwa satu orang, mantap. Makin banyak orang yang diselamatkan. Kita nggak orang egois. Masa cuma kita yang selamat gitu? Karena memang tugas kita juga apa? Memperbesar kerajaan surga. Ada dua kerajaan, kerajaan iblis sama kerajaan surga. Jangan kerajaan iblisnya makin besar, kita membesarkan kerajaan surga. Dan kita membawa orang-orang lain juga untuk selamat. Makanya saya mau tanya dulu, yakin nggak selamat semuanya? Siapa yang tidak yakin selamat? Yang yakin masuk ke neraka? Puji Tuhan nggak ada. Yakinkan dulu. Dengan iman saya terima keselamatan. Ini katanya bukan kata saya loh. Pasti akan diselamatkan gitu. Roma 5 sudah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada jaminan keselamatan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi itu tadi, jangan egois, jangan cuma selamat sendiri.
harus bawa keluarga, bawa tetangga, bawa persekutuan mungkin bertahun-tahun, apa semua. Ada satu-satu. Ayo, mau selamat, ikut dengan saya, ikut jadi itu anak Tuhan. Karena kita itu bukan karena kita orang benar makanya kita ngajak orang. Sekarang kan ada orang kita ajak, tahu memang kalau udah rajin ibadah udah pasti masuk surga, memang udah pasti. Karena iman ya, jangan pernah tidak usah diomongin. Tapi kita percaya. Kita adalah orang beriman, amin. Yakin kan dulu dengan iman. Karena di firman ini juga dikatakan apa lagi coba? Yang ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Dua, pasti akan selamat. Jadi kita harus bangga menjadi anak Tuhan. Kita harus bangga mengatakan Yesus dulu selamat, enggak sia-sia kematiannya di kayu salib. Enggak, kayak pas saya terasa, Thomas saya mencuri. Oh enggak apa-apa, mencuri kemarin. Ya Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku terlanjur kemarin. Dan besok saya akan merubah diri saya tidak akan mencuri. Itu yang diminta Tuhan. Sama kayak pelacur itu kan mau dilempar, ditulis Tuhan tahu apa? Siapa yang tidak berdosa itu duluan melempar. Seakan-akan Yesus kan pro kepada pelacur, sebenarnya tidak. Karena Yesus juga mau pelacur itu untuk bertobat. Bukannya Yesus itu senang sama pelacur, tapi maunya Yesus ya kau kembali pergilah dan ingat lagi. Dan kita yakini pelacur itu setelah pergi bertobat. Jadi kita jangan alergi dengan melihat satu orang, apalagi kita diomongin, cuek aja. Jangan hilang sama sukacita kita karena diomongin orang. Soalnya pengangguran, sok-sok ngajarin, ada kan? Aduh, Pak, datang ke pulang, Pak, kamu jangan banyak ngomong, diam aja. Tunggu kau punya kerjaan baru bisa ngomong. Langsung sakit hati. Artinya damai sejahtera kita dicuri. Jangan sampai biarkan iblis mencuri damai sejahtera kita. Karena kita bukan kejar kebahagiaan. Makanya di saya itu di Roma 7 ayat 21 ya. Roma 7 ayat 21. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu kata Rasul Paulus. Rasul Paulus mengaku ada dosa dalamnya. Di ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi kalau kita berbuat baik, gak usah banyak ngomong. Karena itu kan secara dunia. Berbuat baik itu, makanya dia bilang, kalau tanammu beri tangan kiri jangan tahu. Rasul Paulus mengakui, dia berusaha membuat yang baik, tetapi perbuatan dosa itu tetap mengikuti. Kita juga mengikuti. Ya, ujian-ujian kita banyak, apalagi pendeta kayak saya kan. Waduh, gimana nih? Apalagi ibu semua kan. Waduh, godaannya kencang. Kalau ibu-ibu susah karena bapaknya bikin ibadah. Sekarang apalagi ibunya nangis kan, Pak, doa kan Pak, jadi muncul kasihan. Sekarang kan, ya kita tak usah munafik. Sekarang kalau ibu-ibu itu rasa, kasihan nih Pak, kasihan. Datang iba, dari iba muncul ya kita mau melakukan yang baik, kita melakukan yang baik, yang jahat mengikuti. Semakin kita melakukan perbuatan baik, yang jahat makin mengikuti lagi. Karena memang
hidup dalam dan sejahtera. Iblis tidak mau kerajaan surganya makin besar, maunya kerajaan iblisnya. Itu tadi di awal tadi, bahwa kita di dalam badan kita ini ada naluri dosa. Kita yakin dulu, makanya kalau memang kita ada sakit hati kepada orang, ya mulai sekarang mengampuni semua. Mesti kita bereskan semua. Jangan bawa itu sampai mati. Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ayat 14-15 ya. Pas enggak? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi ya ini, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jangan bawa dosa sampai mati ya. Balik orang baca keluar sakti menjikan tamu. Kau berdua, teknik kontrak. Waduh, dosa dari bawah mati. Sampai kapanpun dendamku udah berkarat, aku akan ingat itu. Sampai mati bawa itu katanya. Masa dosa dari bawah mati? Karena apa? Kita bukan lagi di dalam dan masuk di atas surga tidak. Seperti tadi, karena kita bukan dalam masalah lagi. Kita membawa kebencian, kita membawa yang sakitnya. Kita udah sibuk benci dia kan, mati lah tuh, jatuh dari bukit ini. Yang kita benci, enak itu. Kita yang capek. Jangan biar, apabila kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan biarkan iblis berkuasa atas kamu. Sakit banget loh yang kamu mengampuni ini. Coba bayangkan, ada nggak yang kamu ampuni? Maaf ini, kunci sama suaminya sekarang. Tapi suaminya enak tidur sana. Mau bensin, tapi nggak tidur. Kerja pun tak bisa. Kenapa? Ditanya dan sejahteranya dicuri iblis. Ibu Beni mengampuni ya. Nah, doakan suaminya. Jangan dalam sejahtera. Jangan mau dicuri iblis itu. Keselamatannya. Ingat, sangat sakit kalau kita mengampuni. Yang kita benci, enak tidur ya, enak kerja, makan juga. Katanya kita pengen mau makan, karena bencinya, pahit banget makanan nih. Masa kita siksa diri kita? Jangan sampai dalam sejahtera kita juga hilang. Karena dalam Kristus, bagi orang yang diselamatkan, ada damai sejahtera. Kalau ada kebencian, ampuni, buang apa kepahitan. Jangan pelihara. Ya sama ya. Pelayanan juga memang ya. Banyak persaingan. Seperti saya juga di GCP bersaing, sempat dicongok banyak jemaat ini, tapi puji Tuhan semua kembali. Cuma satu lepas. Sempat juga berjumpa. Ini betul sebab makan. Dari mana dompetku ya? Aduh mana cukup kan ya? Dari gereja, uang sewa gereja aja belum cukup. Ya kan kalau saya bos ya, Pak Gembala, tolong Pak Gembala bantu bikin sembah. Uang sewa gereja aja kita belum cukup. Gimana mau melakukan? Apakah kita ada kebaikan? Tidak. Saya tenang. Saya ada beberapa orang saya tanya, gimana? Tapi saya percaya kita akan dimenangkan. Yang penting tetap dalam damai sejahtera. Jangan kita malah menjelekin orang. Saya nggak ada jelekin mereka. Bagaimana pelayanannya? Coba pantau aja ini. Baru dapat saya WA kan. Ibu-ibu kita ibadah habis ibadah ada makan-makan ya. Masuk saya terima itu.
ini kan. Nah, sempat ini damai sejahtera ini, sempat ini mau cowok nih. Tapi saya mau pikir dalam Tuhan tidak ada tantangan pokoknya. Dalam Tuhan tetap ada sejahtera. Jemaat akan diikat. Amin. Baru PCP banyak nih. Berapa jemaat lagi mereka? Waduh, tinggal berapa lagi ibadah? Biaya udah banyak habis. Tapi jemaat ada pun 5 kakak itu pun ngambang. Ya biasa lah, ibu-ibu juga tetap ibadah walaupun 5 kakak. Saya bukan ngomong, saya hanya mau bilang, walaupun saya nggak ada persoalan, saya tetap hadapi dengan nama saya supaya kita. Bukan panik, memang sempat panik sih, karena memang kalau kita melakukan yang baik, jangan tetap ngikutin lah supaya saja mengatakan begitu, apalagi saya. Memang ngikutin, tempat juga kepikir dari mana lah dana ya untuk bagi sembako, gak cuma datang lagi gitu kan. Keras lawan keras, memang siapa lu? Tempat juga kan muncul egois itu, tapi kita sadar, oh ya, saya percaya Tuhan akan mendukung pelayanan kami. Amin. Karena damai sejahtera itu akan memenangkan kita. Jadi jangan ada lagi menciptakan kata kaitan. Bukannya malah kita sedang bersejahtera, bukannya penghasilan apa yang ada menurosot, bukannya makin sehat yang ada sakit, makan pun gimana, kenapa gak mau makan? Kalau udah kenyang nih ya, aduh, makan bukan selera. Menyiksa sendiri, jangan pernah menyiksa diri sendiri. Yakinkan, saya percaya semua orang di sini mengampuni. Amin. Jangan ada dosa dibawa mati. Karena kalau kita bawa dosa kita sampai mati, berarti kita nggak menerima kasih karunia. Yesus saja waktu disalib yang memuja dia, semua yang memuja, termasuk Simon Petrus sampai ayam berkokok 3 kali mengingkari dia. Yesus nggak marah, nggak benci. Tetap ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus saja sudah dimaki, dicambuk, diseret. Tidak, enggak dibilang Yesus. Malaikat tuh habis semua, habis benarnya kan? Tapi Yesus enggak. Memang dia tahu bahwa dia datang untuk menebus dosa manusia dan memang harus mati. Jadi gaya salib itu yang dibilang kasih karunia. Makanya kita kasih korban bakaran lagi. Kalau baginya lama kan itu ada korban bakarannya, itu korban keselamatan, korban perdamaian. Karena di dalam Yesus kita sudah ada perdamaian. Kita sudah berdamai dengan Tuhan. Tidak ada korban perdamaian. Sama di Kejadian 3 kan. Manusia itu memakai daun pohon ara ya. Nah, ketika telah makan buah terlarang, kemudian ketika dia diusir dari pakainya diganti dengan kulit binatang, ada darah tercurah. Makanya setelah itu setiap manusia itu melakukan korban bakaran termasuk umum. Di situ sampai dia langsung buat korban bakaran semua. Abraham juga, karena itu adalah korban keselamatan. Tapi kita sudah dalam kasih karunia, tidak perlu lagi kasih korban keselamatan, tapi kita berikan korban hidup kita lebih baik. Bukan berarti korban keselamatannya hilang, tapi jadi korban syukur. Karena saya bersyukur Yesus telah mati untuk saya. Saya akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jangan egois, kan udah selamat. Ya udah 2000, mana mau kecil itu kali. Yang terbaik. Kalau masih bisa lebih besar, terbesar. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada uang, jangan beri. Jangan, karena Tuhan juga nggak mau kita berutangnya. Kalau nggak ada, jangan beri. Saya nggak mau bilang wajib. Tapi kalau kita masih ada, yang memang bisa memberikan terbaik, berikan yang terbaik. Artinya saya bukan persembahan itu yang penting bagi Tuhan, tapi hati kita. Hati kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang telah menerima kasih karunia. Itu yang penting. Jadi bukan persembahannya. Memang persembahan bisa dijual.
wah aku kasih banyak persembahan biar selamat gitu. Ya sama aja, kali-kali lagi kita nggak menghargai kasih karunia karena kita masih ngejar untuk selamat. Artinya hati kita itu penting. Jangan cari udah ada uang dompet ya, uang 100.000 itu bilang ke gereja, aduh lupa uang kecil, udah ada uang 10.000, bentar nanti uang sebuah 10.000 di dompet, uang 100.000 nggak ada. Jangan didoakan. Banyak kan? Uang 100.000 lupa, gak ada uang kecil, gimana? Masa stres? Harusnya kalau uang besar semua di dompet, ada dapat jatah juga kita ya. Ini enggak menjadi aduh. Yang kembali kepada kita, saya nggak mau katakan kasih banyak-banyak tidak. Tapi Tuhan tahu, Tuhan menilai, amin. Dan Tuhan telah memberi kasih karunia kepada kita bahwa kita semua adalah orang-orang selamat. Jangan pernah ragu sebagai penduduk Kristus. Jangan hindari kasih karunia itu. Karena di sini katakan apa lagi? Coba. Apalagi jaminan kasih karunia? Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Keselamatan dari Yesus, Roh Kudus yang memateraikan. Makanya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Jaminan keselamatan kita lagi. Jadi kan keselamatan dari Yesus. Jaminan keselamatan itu, materi keselamatan itu dari Roh Kudus. Makanya saya akan memberi penolong bagi kita itu katanya apa? Roh Kudus. Agar keselamatan kita itu semakin pasti. Atau masih ragu? Oke, Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menguji kemuliaan. Yesus walaupun dia sudah disalibkan sebagai keselamatan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk sebagai jaminan kita untuk selamat. Jangan ragu dengan keselamatan kita. Makanya ini kebenaran. Kalau di saya memang saya pernah menurut keselamatan itu pasti. Makanya setiap ada orang meninggal telah berpulang ke rumah Bapa di surga, pulang kampung. Nggak ada semoga Allah dari ibadahnya terima di sisi Tuhan, nggak ada. Karena kita yakin yang meninggal itu juga masuk surga dengan iman kita ya. Jangan egois. Wah itu kemarin selama itu pencuri nih, nggak masuk surga, maka dibuat dia telah berpulang. Jangan egois, yakinkan dengan iman. Masalah Tuhan terima atau tidak itu urusan Tuhan, jangan campurin urusan Tuhan. Pekerjaanmu hanya apa? Pekerjaan kita apa? Kita yakin dengan iman dia selamat. Urusan keselamatan itu urusan Tuhan. Makanya kita yakinkan dulu keselamatan kita pasti, amin. Bukan karena cuma disalibkan, tapi ada materi dari Roh Kudus untuk. Makanya jangan dukakan Roh Kudus. Makanya dibilang kita dosa yang berdosa kepada saya. Karena kita mengingkarinya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Mungkin agak lebih yakin ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, kita sudah milik Kristus. Dan karena sebagai milik Kristus kita sudah yakin melalui Roh Kudus tadi. Ayat 20-nya, sebab kamu telah dibeli dan harganya lebih telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan. Jadi jangan pakai ayat ada yang pakai ini. Kita kan gereja, berarti bisa dekat ke gereja. Di sini kan apa? Baik Roh Kudus, gereja itu apa? Tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus, bukan baik Roh Kudus. Enggak. Ini tubuh Kristus, bukan baik Roh Kudus.
Maka dia bilang, jaga tubuh, jaga ukuran tubuh, jangan mencuri, jangan berzina, jaga ukuran tubuh, jangan mabuk-mabukan, jangan mengucapkan kata, jaga kekudusan. Karena tadi Roh Kudus itu bekerja pada kita sebagai jaminan keselamatan tadi. Berarti keselamatan pasti. Amin. Saya yakin semua kita ketemu di dalam dalam mengampuni. Amin. Ketemu kita itu. Gak ada lagi ya. Jangan pikir hati kita sendiri. Akan kepahitan itu buang dalam nama ini. Akan kepahitan buang dalam nama ini. Dan kemudian si Adi ampuni, si Adi berkati, paksa dengan doa. Karena kalau dengan hati kita, kalau kita sendiri yang bekerja tak bisa. Karena kita harus ada Roh Kudus yang bekerja sama kita. Roh Kudus ini yang bekerja sama kita. Dan mulai si A diberkati. Padahal udah bijinya udah bergerak, kan? Yang tadinya udah begini, karena dia diberkati. Dengan doa kita akan mengampuni. Jadi nggak boleh, karena dibilang tadi apa? Yang mau melakukan yang baik, yang jahat tetap mengikuti, tetap lakukan yang baik. Amin. Ya, tim musik terlatih jadi ngantuk lagi. Membimbing kami, memberikan roh hikmat dari Tuhan agar kami semakin menjadi berpikiran Kristus, bukan lagi karena pikiran manusia. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, ajar juga kami Tuhan untuk semakin setia kepada ibadah. Kami percaya